Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda? Alhamdulillah. Sudah makan siang? Belum, Pak. Belum? Siapa yang belum? Tadi pagi masuk kelas, Pak. Lupa makan. Guys, jam ini makan ya. Ada, Pak. Nah, baiklah. Pada siang hari ini kita melanjutkan materi kita. Yang mana materi kita pada siang hari ini tentang Hukum Nah, untuk itu, untuk lebih afdalnya, untuk lebih baiknya, sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita mulai dengan berdoa. Ya, kepada ketua kelas, kepada Kalzim, persilahkan. Sebelum datang kita berdoa mulai. Nah, baik, Anda jangan lupa di sini ada nggak yang hadir, yang tidak hadir? Ada, Pak. Mana ada? Ada Ustaz. Terus ada lagi yang tidak hadir? Pak. Hanifah mana dia? Urusan keluarga. Urusan keluarga juga dia. Ya. Semoga yang urusan keluarga itu dipercepat dan dipermudah ya. Ya, Pak. Nah, baik, kita masuk kepada pembelajaran materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang hukum normatif dan tanwin. Nah, baik, sebelum Bapak jelaskan materi kita pada siang hari ini, Bapak terlebih dahulu menjelaskan apa sih tujuan kita dari mempelajari hukum nun mati dan tanwin tersebut. Nah, ada yang tahu apa itu tujuannya kalau kita mempelajari hukum nun mati dan tanwin tersebut? Agar bisa paham dalam Satu di tangan. ini. Nah, yang ini. Agar bisa paham tentang hukum bacaan saat kita membaca Quran. Nah, ya bagus ini. Ada lagi yang tahu? Ada lagi yang tahu? Nah, tujuan kita mempelajari tajwid tentang hukum nun mati dan tanwin tersebut ialah ketika kita nantinya membaca ayat suci Al-Quran, kita bisa membacanya dengan betul-betul tajwidnya. Bagaimana cara pelafasan hurufnya, bagaimana cara mengeluarkan hukum-hukum tajwid tersebut di dalam mulut kita. Dan juga yang paling penting, tujuan dari kita mempelajari tajwid ini ialah ketika kita membaca Al-Quran, ada salah satu huruf, ada salah satu tajwid saja yang salah pelafasannya, otomatis arti dan maknanya tentu berbeda. Nah, itu salah satu tujuan pentingnya dari kita mempelajari hukum tajwid tersebut. Nah, kita masuk pertama yaitu pengertian dari nun mati dan tanwin. Yang mana nun mati disebut juga dengan nun sakinah. Kenapa demikian? Karena nun mati adalah nun yang tidak berbaris. Nah, jadi kalau dia sukun tersebut otomatis dia tidak berbaris, dia tidak fathah, dia tidak kasrah, dan juga dia tidak dhammah. Selanjutnya tanwin. Tanwin ialah nun mati yang bertempat di akhir isim atau kata benda yang terlihat apabila dibaca wasal sambung dengan kata lain dan hilang ketika ditulis atau diwakafkan. Ada nggak
Yang mana yang dimaksud adalah idgham. Yang mana idgham secara bahasa ialah memasukkan sesuatu pada sesuatu yang lainnya. Sementara di dalam ilmu tajwid, idgham tersebut artinya bunyi nun mati atau tanwin yang dileburkan dan dimasukkan ke dalam salah satu huruf idgham. Nah, Ananda, mengenai idgham ini terdapat terbagi hukum tajwidnya menjadi dua macam. Yang pertama ada yang namanya idgham biguna. Nah, yang mana idgham biguna tersebut artinya apabila ada nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf idgham biguna, yang mana hurufnya Ya, nun, mim, waw. Nah, untuk lebih gampang lagi menghafalnya ini manawaya. Manawaya. Nah, ketika kata-kata tersebut bertemu dengan huruf yang keempat ini, maka cara membacanya harus kita dengungkan. Maksud kita ke contohnya. Contoh dari idgham biguna tersebut. Nah, di sini ada ketika huruf nun mati bertemu dengan huruf idgham biguna, yang mana huruf idgham biguna tersebut ada huruf waw. Maka cara membacanya harus kita dengungkan atau dileburkan. Cara baca seperti ini. Mau wajib dan seolah waw ini kita nun ini seolah kita leburkan atau kita dengungkan. Jangan dibaca man wajib. Tak boleh seperti itu. Yang betulnya mau wajib. Selanjutnya supaya lainnya yang ketika idgham biguna tersebut bertemu dengan tanwin tersebut, contohnya adalah ini. Nih, contohnya seperti ini. Yang mana ini tanwin. Ketika tanwin tersebut bertemu dengan huruf idgham biguna, yang mana hurufnya huruf mim, maka cara membacanya harus kita dengungkan atau harus kita leburkan. Cara bacanya arbabum, arbabum. Coba arbabum. Jangan dibaca arbabun. Harus seolah ba tersebut harus menyatu dengan huruf mim tersebut. Kalau arbabun kan tidak ada bergema di mulutnya. Tapi kalau kita satukan arbabun, ada gemanya arbabun. Nah, selanjutnya pembagian idgham yang kedua adalah idgham bilaguna. Nah, idgham bilaguna ini berbeda dengan terbalik dia dengan idgham biguna, yang mana dari idgham bilaguna tersebut kita sedikit mendengungkannya, sementara idgham bilaguna tersebut lebih kita harus membacanya dengan jelas. Maksud kita pengertiannya. Idgham bilaguna ini adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bilaguna tersebut,
yang mana hurufnya ada dua saja, ada huruf lam dan huruf ra. Maka cara membacanya adalah dimasukkan kepada huruf sesudahnya, tetapi dibaca tanpa mendengungkan suara. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini yang mana tadi yang huruf nun mati, yang mana bertemu setelah huruf nun mati tersebut ada huruf idgham bila guna, yang mana hurufnya huruf ra. Maka cara membacanya tidak boleh didengungkan, tetapi kita harus memasukkan huruf nun tersebut ke dalam huruf ra tersebut. Cara membacanya jangan dibaca mentang-mentang dia didengungkan, kita baca seperti ini. Anrahu otomatis salah. Ya, dia harus kita masukkan arrahu. Paham? Nah, seperti itu aja biar lebih paham lagi. Nah, contoh keduanya nih. Contoh kedua nih, yang pertama tadi huruf mati, selanjutnya contoh kedua ada huruf ada tanwin. Nah, huruf tanwin tersebut, setelah huruf tanwin tersebut ada huruf idgham bila guna, yang mana hurufnya huruf la. Maka cara membacanya tidak boleh didengungkan. Cara bacanya fawailul lil musallin. Coba fawailul lil musallin. Jangan dibaca fawailul lil musallin. Tidak boleh. Huruf lam tersebut harus menyatu dengan huruf lam yang keduanya sesudahnya. Jadi cara bacanya fawailul lil musallin. Nah, baik. Lanjut yang ketiga, hukum bacaan yang ketiga adalah iqra, yang mana pengertiannya adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab, yang mana hurufnya cuma satu. Apa hurufnya? Ba. Maka cara membacanya adalah suara nun sukun atau tanwin diganti dengan suara huruf mim dengan cara mendengungkan suaranya. Nah, jadi anak-anak Bapak, maksud dari huruf iqlab tersebut apabila ada huruf nun mati atau tanwin, setelah itu bertemu dengan huruf ba, maka huruf ba tersebut dibaca seolah-olah menjadi huruf mim. Nah, contohnya seperti ini.
Nah, contohnya seperti ini. Apabila ini kan huruf tanwin, yang mana setelah tanwin tersebut ada huruf ba. Nah, jadi huruf ba tersebut kita baca seolah-olah ini berubah menjadi huruf mim. Contohnya seperti ini. Wa tahillum. Nggak boleh dibaca wa antahillun. Nah, bukan wa antahillum. Kan beda tuh. Wa antahillum. Nah, biasanya Anda ketika huruf ikhlas tersebut biasanya di dalam Al-Quran tersebut ada dikasih apa tuh? Dikasih tanda ada seperti huruf mim kecil. Coba tengok nanti di rumah dia pasti ada tuh. Kalau di dalam tersebut ada tandanya huruf mim kecil tersebut. Nah, kalau ada tanda seperti itu pasti itu yang namanya hukumnya ikhlas. Paham Anda? Nah, selanjutnya yang terakhir hukum bacaan mati dan tanwin adalah huruf ikhfa. Nah, yang mana huruf ikhfa tersebut yang mana bacaan ikhfa tersebut ialah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Ada yang tahu sebelumnya berapa jumlah huruf ikhfa tersebut? Berapa? 15. Ada yang tahu yang bisa menunjukkan hurufnya? Nah, yang ini pintar. Ada lagi yang tahu? Ada lagi yang tahu? Nah, lupa ulangi ya. Yang mana huruf ikhfa tersebut ada 15. Yang mana hurufnya? Ada ta, ada jim, ada huruf dha, ada huruf dal, ada huruf la, ra, sa, sya, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Nah, masuk kita ke contohnya. Udah 20. Nah, contoh yang pertama tersebut adalah ini. Ini kan huruf nun mati. Setelah huruf nun mati tersebut ada huruf sya. Yang mana huruf sya tersebut termasuk dalam huruf ikhfa. Maka cara bacanya harus kita dengarkan. Cara bacanya min syarri ma khalaq. Lagi. Tadi nun mati selanjutnya tanwin. Nah, yang mana tanwin tersebut setelah huruf tanwin ada huruf ikhfa. Nah, yang mana huruf ikhfanya huruf ba. Maka cara membacanya yatiman fa'awa, yatiman fa'awa. Coba sama-sama. Yatiman fa'awa. Jangan dibaca yatiman fa'awa, otomatis salah. Betulnya yatiman fa'awa. Paham enggak?
mensamarkannya. Kalau idgham digunakan tersebut, dia tersebut lebih kepada meleburkan bacaan ayat. Contohnya seperti apa? Kayak nun mati bertemu dengan huruf ya. Famaya. Kan seolah langsung huruf tersebut ke huruf ya tersebut setelah disebut jadi kayak famaya mal. Nah, seolah huruf nun mati tersebut dia langsung perginya ke huruf ya. Famaya. Kalau huruf ikhfa tersebut nunnya tersebut masih terdengar, namun dia sedikit lebih samar kayak min sya. Karena ada huruf berbeda sedikit huruf nunnya, sedangkan huruf di idgham tersebut nun mati itu benar-benar dimatikan. Famaya. Sedangkan langsung ke huruf ya. Nah, ada lagi yang belum paham lagi ditanyakan? Nah, baiklah, dari yang Bapak sampaikan tadi bisa Anda pahami? Ada nanti ilmu yang bisa Anda bawa pulang nantinya? Bisa nanti Anda praktekkan nantinya ketika membaca Al-Quran? Semoga dengan apa yang Bapak sampaikan ini nantinya akan mempermudah Ananda, memperbagus lagi kualitas bacaan Ananda ketika membaca Al-Quran. Nah, untuk itu, untuk lebih Anda memahaminya, Bapak kasih PR yang mana ketika ada 4 hukum tajwid yang Bapak kasih. Nah, nanti dicari satu hukum tajwid tersebut dibikin minimal 3 contoh untuk lebih Anda pahami. Nah, di bawah tugas tersebut minggu besok di pertemuan kita selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Hati-hati pulang ya.